Salah satu hoax yang dirilis Kementerian Kominfo adalah informasi vaksin mengandung aluminium bisa merusak otak. Satgas Penanganan COVID-19 membantah adanya kandungan magnet dan microchip dalam vaksin COVID-19. Masyarakat diminta untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima terlebih dari sumber yang tidak kredibel. Ternyata, berkembangnya teknologi informasi dapat juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah berita hoax. Saat ini, berita hoax di Indonesia sangatlah populer. Mulai dari berita vaksin yang mengandung chip, vaksin yang mengandung aluminium yang dapat merusak otak, serta berita penerima vaksin Sinovac pertama meninggal. Kita, selaku masyarakat, harus jeli dan pintar dalam memilih berita yang mana berita yang benar dan yang tidak benar, dan kita juga harus mencari sumber berita tersebut. Selanjutnya, hoax ini tentu akan menimbulkan berbagai macam opini di publik, sehingga membuat kehebohan di masyarakat, dan sangat memungkinkan sampai menimbulkan perpecahan terhadap bangsa Indonesia sendiri. Pemerintah memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis level di sejumlah daerah Jawa dan Bali mulai 7 hingga 13 September 2021. Anak mudanya nggak ada yang keras, nggak mau kerjasama. Tidak ada anak mudanya yang mau kerjasama menghapus COVID. Wajah negeriku saat ini, tenggang rasa, rela berkorban, mungkin itu hanya sekedar kata-kata saat ini. Saat COVID-19 sudah memakan banyak korban, tapi masih ada yang tidak peduli, hanya sekedar untuk menjaga diri sendiri. Wajah negeriku saat ini, saat semua orang harus menghidupi diri sendiri, saat rakyat kecil harus mencari sesuap nasi, tapi masih ada tekanan-tekanan yang datang silih berganti. Kita beralih ke informasi lain. Aparat Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap musisi Erdian Aji Prihantanto atau yang biasa dikenal sebagai Anji terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Kemarin jagat maya diributkan dengan penangkapan pesohor NR dan AB terkait narkoba. Kamis malam, Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota kembali melakukan penggeledahan di rumah stand-up komedian Comong Pardede. Dalam penggeledahan bersama sang komika ini, petugas menemukan alat suntik dan berbagai macam obat. Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Sayang, generasi mudanya mudah terlena dengan barang yang tak mengharga sebentuk narkoba yang semakin gila. Para remaja, artis, pejabat, hingga stand-up komedian pun ikut mencoba, walau di muka harus berpura-pura anti narkoba. Sungguh menyiksa melihat yang tua pun ikut merasa. Berkata ini adalah cara agar terlihat beken dengan mengikuti tren. Bukankah melelahkan jika selalu ikut tren? Apalagi hanya agar dianggap kita keren. Keren itu memberikan kreativitas, bukan sesuatu yang menjerumuskan kita ke balik jeruji besi, atau hanya singgah di tempat rehab yang obatnya pun masih diragukan mujarabnya. Lekas sehat pemuda Indonesiaku, jangan kau sia-siakan kekayaan negeri keciptaanku dengan barang yang haram yang bisa membunuhmu. Say no to drugs. Ex-Menteri Sosial Juliari Peter Batubara kembali menjalani sidang lanjutan kasus korupsi dana bansos di Kementerian Sosial. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Dalam pledoinya, Juliari berharap agar majelis hakim dapat membebaskannya lantaran kasus ini berimbas pada keluarganya. Selain pidana penjara, jaksa menuntut Edi Prabowo untuk membayar uang pengganti senilai 9,6 miliar rupiah. ICW menilai keputusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Jaksa Pinangki dinilai keterlaluan dan tidak memberi efek jera bagi pelaku korupsi karena meringankan koruptor. ICW menyebut seharusnya Jaksa Pinangki mendapat hukuman yang lebih berat, minimal 20 tahun penjara atau seumur hidup.
Seorang nenek berusia 92 tahun dijatuhi hukuman penjara di Sumatera Utara. Nenek beserta 6 keturunannya dijatuhi hukuman penjara karena menebang pohon durian. Selamat datang di Indonesia, di mana yang kaya yang akan berkuasa. Si pencuri ubi berpekarangan yang hanya berusaha supaya perut tidak kelaparan dijatuhi hukuman hingga bertahun-tahun lamanya. Dan si kawan pejabat dengan muka tebalnya yang merugikan negara hingga triliunan bebas bersilat lidah dengan indahnya hingga mendapatkan hukuman yang rendah. Penegakan hukum di Indonesia sudah sekarat. Kebijaksanaan seorang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari landasan keadilan, tetapi juga penerapannya. Mempertimbangkan dengan cara apa hukuman mendapat kepastian. Rakyat perlu para penegak yang berwibawa, bekerja lurus demi keadilan dengan bangga. Karena kita tidak membayar seragam mereka hanya untuk menegakkan hukum rimba. Lekas sembuh hukum negaraku, supaya dirimu bisa maju melawan dunia yang semakin tak tentu. Saat ini Indonesia menghadapi banyak masalah. Ini bukan hanya tanggung jawab. Ini bukan hanya tanggung jawab. Marilah kita bersama-sama membantu negara kita untuk keluar dari semua masalah ini. Bersama kita bisa.